Aku ini binatang jalang, dari kumpulannya terbuang. Biar peluru menembus kulitku, aku tetap meradang, menerjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kawan-kawan. Barusan saya telah membacakan sebuah cuplikan puisi yang sudah sangat terkenal di dunia sastra Indonesia, bahkan mancanegara, sampai-sampai penyairnya mendapatkan julukan si binatang jalang, yaitu puisi yang berjudul Aku, karya Chairil Anwar. Dalam video kali ini, saya ingin membicarakan tentang Chairil Anwar, seorang penyair besar, pelopor angkatan 45, sekaligus pelopor puisi modern Indonesia. Chairil Anwar lahir di Medan, Sumatera Barat pada tahun 1922 dan juga dibesarkan di sana. Mengenyam pendidikan di HIS, Hollandis Islandis School atau Sekolah Dasar Pribumi, dan MULO atau Sekolah Menengah Pribumi. Saat Chairil berusia 18 tahun, ia tak melanjutkan sekolahnya di MULO, lalu pindah ke Batavia atau sekarang Jakarta. Di Jakarta, Chairil mulai mengenal dunia sastra. Chairil memiliki kemampuan dalam berbahasa asing seperti Inggris, Belanda, dan Jerman. Chairil gemar menghabiskan waktunya membaca karya-karya sastra internasional seperti dari Rainer Maria Rilke, E.H. Auden, Archibald Macleish, dan lain-lain. Karya-karya tersebutlah yang mempengaruhi tulisan Chairil dan juga secara tidak langsung mempengaruhi kesusastraan Indonesia. Chairil Anwar diperkirakan telah menulis 96 karya, termasuk 70-nya puisi. Karya-karyanya itu memberi pengaruh yang besar terhadap perkembangan bahasa dan sastra Indonesia kala Indonesia sedang memperjuangkan kemerdekaannya. Ia membawa suasana baru pada sastra Indonesia waktu itu. Karya-karya sastra waktu itu terlalu kaku dan banyak mengacu pada kaidah baku bahasa, terutama bahasa Melayu. Selain itu, banyak juga pengaruh propaganda Jepang pada karya-karya sastra zaman itu sebelum Indonesia merdeka. Hadirnya karya Chairil Anwar yang idealis banyak berisi tentang pemberontakan, kematian, perang, revolusi, dan sebagainya, memberikan warna baru pada sastra Indonesia pada saat kritis mempersiapkan kemerdekaan. Hal itulah yang membuat Chairil Anwar menjadi sangat terkenal. Sastrawan menyebut karya sastra buatan Chairil Anwar dengan istilah sastra mimbar, yaitu sastra yang tematis dan sangat erat hubungannya dengan keadaan perkembangan dan persoalan zaman. Dapat dilihat dalam karya-karya Chairil Anwar seperti Aku, Perjanjian dengan Bung Karno, Diponegoro, Catatan tahun 1946, dan Karawang Bekasi. Beliau sangat vokal menggambarkan keadaan yang dialami Indonesia pada waktu itu. Seperti pada cuplikan puisi Diponegoro karya Chairil Anwar, di masa pembangunan ini, Tuan hidup kembali, dan bara kagum menjadi api. Di depan sekali Tuan menanti, tak gentar, lawan banyaknya 100 kali. Pedang di kanan, keris di kiri, berselempang semangat yang tak bisa mati. Maju! Ini barisan tak bergenderang berpalu. Kepercayaan tanda menyerbu. Sekali berarti, sudah itu mati. Selain sastra mimbar yang cocok untuk membakar api semangat perjuangan, Chairil juga menulis sajak-sajak sastra kamar atau sastra yang bisa dijadikan perenungan diri terhadap persoalan-persoalan keseharian manusia. Seperti karyanya yang berjudul Senja di Pelabuhan Kecil, Derai-derai Cemara, Penghidupan, dan lain-lain.
Khairil mampu mengolah bahasa dalam sajak-sajaknya dengan sangat khas dan spesifik, sehingga sangat ekspresif dan mampu menggambarkan kondisinya dan kondisi di sekitarnya. Sayangnya, kebanyakan karya-karya Chairil Anwar tidak dipubliskan pada majalah-majalah yang terkenal pada waktu itu, karena terlalu individualis dan tidak sesuai dengan semangat propaganda Jepang. Sehingga karya-karyanya hanya beredar di kertas-kertas murah dan banyak judul dan kata-katanya yang disamarkan. Hingga pada tahun 1949, Chairil pun meninggal dunia dalam usia yang cukup muda, yaitu 27 tahun, karena penyakit sifilis. Setelah beliau meninggal dan kondisi Indonesia mulai stabil, barulah karya-karyanya mulai dipubliskan. Meskipun Chairil meninggal dalam usia muda, melalui karya-karyanya ia membuktikan kata-kata dalam sajaknya. Sekali berarti, sudah itu mati. Cuplikan Diponegoro, dan aku mau hidup 1000 tahun lagi. Cuplikan dari karyanya Aku. Akhirnya, Chairil Anwar telah mengajarkan pada kita banyak hal tentang bagaimana kegigihannya menjalani prinsip hidupnya sebagai sastrawan, tentang caranya melihat keadaan di sekitar dan berkontribusi dengan apa yang dia punya, yaitu membuat karya sastra. Tanpa Chairil Anwar, mungkin perkembangan bahasa dan sastra di Indonesia mungkin tak akan seperti sekarang. Chairil Anwar tetap berjuang meskipun semasa hidupnya dia tidak menikmati hasil perjuangannya itu. Itulah hal yang bisa kita ambil pelajaran dari beliau. Sebagai CASN, apa hal yang kita lakukan sekarang pasti akan berdampak mungkin bertahun-tahun ke depan, mungkin 1000 tahun ke depan, siapa tahu. Nah, itulah yang harus jadi pegangan kita sebagai CASN dalam mengerjakan pekerjaan kita. Cukup sekian video dari saya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.